Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dengan satu program bagaimana kita bisa mempelajari akan firman Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang Daud. Bagaimana ketika Daud menghadapi tantangan dalam kehidupannya dan keluarganya. Daud bisa melewati itu semua dan hari ini kita belajar tentang itu. Mari kita buka dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai 6. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Saya akan bacakan dengan pelan-pelan ayat demi ayat ini. Ayat pertama. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat yang keempat. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia. Dan itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan. Yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sekali lagi saya akan bacakan bagian yang terakhir. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ada banyak alasan kenapa masalah itu terjadi. Minimum ada 3 alasan kenapa masalah terjadi. Masalah terjadi kadang-kala karena salah kita sendiri. Karena kita melakukan kesalahan dan kita melakukan akibatnya kita celaka. Itu karena kesalahan kita sendiri. Karena kita mencuri, kita dipenjara. Itu karena kesalahan kita sendiri. Karena kita salah melangkah, akhirnya kita kecemplung, itu karena salah kita sendiri. Tetapi ada juga masalah yang diakibatkan karena kesalahan orang lain. Kita yang menanggung akibatnya, gitu. Misalkan ada orang tidak sengaja, seperti satu kali ada satu orang anak kecil kena lemparan paku matanya, karena tidak sengaja orang itu melempar, dan akibatnya anak itu harus dibawa ke rumah sakit karena kesalahan orang lain. Anak itu yang mengakibatkan luka. Dan kadangkala dan terlalu sering di Alkitab katakan ada banyak masalah yang karena Tuhan izinkan. Hari ini kita akan belajar bagaimana Daud bisa melepaskan hidup, bagaimana Daud bisa mengalami kemenangan demi kemenangan ketika Daud mengalami tantangan dalam kehidupannya. Mari kita baca sekali lagi dalam ayat yang ke-6 bagian terakhir. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Satu kali ketika Daud pulang ke kotanya di daerah Ziklag, Daud dapati kota Ziklag sudah terbakar habis. 3 orang istri Daud sudah dibawa kabur oleh orang Amalek. Dan anak-anak Daud juga dibawa kabur. Bukan cuma itu, kotanya habis terbakar. Sudah 3 hari yang lalu. Anak-anak Daud dan istri-istri Daud dibawa kabur oleh orang-orang Amalek. Bukan cuma anak-anak Daud, tetapi juga orang-orang Daud, anak-anak dan keluarganya juga dibawa kabur oleh orang Amalek. Mereka sudah nggak tahu lagi bagaimana. Mereka tidak tahu apa yang mesti mereka kerjakan. Ada satu hal yang dilakukan oleh Daud. Ketika himpitan itu datang, bahkan dikatakan oleh ayat ini, Daud hendak dilempari oleh dengan batu oleh orang-orang Israel. Oleh kenalannya, ketika semua orang kadang-kala menyalahkan kita, mungkin karena kita kesalah, akibatnya ada satu kejadian yang luar biasa menimpa kota itu atau rumah tangga kita. Orang-orang mulai menyalahkan kita, orang-orang mulai menyalahkan Daud. Tetapi satu langkah pertama yang dilakukan oleh Daud, bagaimana Daud bisa mengalami kemenangan dalam ini? Kunci pertama kemenangan Daud. Tetapi Tuhan menguatkan kepercayaannya
kepada Daud. Apa yang terjadi ketika Daud punya masalah, ketika Daud punya tantangan, Daud cari Tuhan. Dengar baik, ada begitu banyak orang yang ketika punya masalah, bukan cari Tuhan, tetapi cari orang-orang pintar, cari dukun-dukun, cari orang-orang yang dianggap bisa menolong dia, cari orang-orang yang dianggap bisa beri jawaban dalam setiap masalahnya. Daud saat itu pergi dengan beberapa orang pahlawan bangsa Israel. Tetapi ketika Daud punya masalah, dia nggak minta orang pahlawan-pahlawan itu untuk mengejar. Tetapi yang dilakukan oleh Daud adalah Daud tunduk di hadapan Tuhan, Daud cari Tuhan. Mari saudara-saudara sekalian, Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, ketika kita punya tantangan, ketika kita dihimpit oleh tekanan-tekanan hidup, ketika masalah rasanya nggak habis-habis bertubi-tubi dalam hidup kita, ketika rasanya kita sudah terjepit sama sekali, ketika rasanya kita sudah tidak punya jalan lagi, ketika kita rasanya tidak tahu lagi apa yang harus kita kerjakan, ketika kita tidak tahu lagi apa yang mesti kita lakukan, mari tunduk di hadapan Tuhan. Daud mencari Tuhan. Bagaimana cerita berikutnya Daud bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Ayat ini katakan, firman Tuhan ini katakan, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Alasannya kenapa sih Daud bisa menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya? Karena yang dulu-dulu ketika Daud cari Tuhan, Daud dilepaskan. Ketika Daud melawan Goliat, apa yang terjadi? Goliat datang dengan bawa tombak, lembing, dan pedang. Tetapi Daud katakan begini, engkau datang dengan tombak, lembing, dan pedang. Tetapi aku datang membawa nama Allah Tuhan semesta alam. Daud katakan ketika dia sedang menghadapi Goliat dalam kehidupannya, Daud katakan, aku punya Allah. Aku punya Allah yang bisa mengalahkan Goliat. Aku punya Allah yang bisa mengalahkan Goliat dalam kehidupanku. Ketika Daud mengalami kejadian di Ziklag, yang dilakukan Daud bukannya mengejar dahulu orang-orang yang sudah membawa kabur istri dan anak-anaknya. Tetapi Daud cari kekuatan daripada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan gini, orang yang berharap akan kasih setia Tuhan tidak akan pernah dikecewakannya. Artinya gini, mari kita cari Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tekanan yang begitu hebat menghimpit kehidupan kita, mari kita kuatkan saja kepercayaan kita sama kepada Tuhan Allah kita. Ingat, kita masih punya Tuhan. Kita masih punya Allah yang hidup. Kita masih punya Allah yang tidak pernah membiarkan orang-orang yang berharap akan kasih setianya dikecewakannya. Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Yang dilakukan Daud yang pertama adalah dia mencari Tuhan. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Yang kedua, kunci kemenangan Daud yang kedua. Mari kita baca di ayat selanjutnya. Apa yang dilakukan Daud ketika dia mengalami tantangan dalam kehidupannya? Ayat ke-7 dikatakan seperti ini. Bagaimana Daud bisa mengalami kemenangan dalam hidupnya? Ada 3 kunci kemenangan yang hari ini saya akan beritakan. Ada 3 kunci kemenangan Daud yang hari ini akan saya sharingkan. Yang pertama, Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Yang kedua, ayat 7 katakan begini. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ada satu kejadian unik yang sangat menarik saya untuk saya pelajari. Kenapa Daud menyuruh Imam Abiatar untuk mengambil efod itu? Kenapa Daud tidak suruh Imam Abiatar, ambilkan pedang, aku akan kejar. Ambilkan lembing, aku akan kejar para orang-orang yang menculik istri dan anak-anakku. Daud nggak minta diambilkan pedang. Daud nggak minta diambilkan senjata. Daud nggak minta diambilkan apa-apa. Tapi Daud minta diambilkan efod. Efod adalah jubah imam. Jubah kebesaran imam. Apa arti efod? Efod ditulis dengan bahasa Ibrani. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, efod berarti benar. Ketika Daud punya tantangan dalam hidupnya, ketika Daud punya masalah dalam kehidupannya, saudara tahu apa yang terjadi? Daud ambil efod. Yang kedua artinya, 3 kunci kemenangan Daud. Yang pertama, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Yang kedua, ambil langkah yang benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin saat ini kita sedang punya masalah. Mungkin saat ini kita sedang dalam himpitan. Mungkin ada saudara-saudara yang saat ini mengalami anaknya sedang
jatuh dalam kecanduan narkoba. Mungkin anak-anak saudara ada yang jatuh dalam dosa free sex. Mungkin saudara sedang mengalami paceklik keuangan. Rasanya berat sekali. Rasanya sulit sekali. Rasanya himpitan sangat-sangat berat mendera hidup saudara. Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Mari kita tetap ambil langkah yang benar. Tetap ambil langkah yang benar. Yang pertama, tetap kuatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, ambil langkah yang benar. Jangan cari pertolongan di tempat lain. Karena pertolongan kita sesungguhnya hanya berasal daripada Tuhan semata. Mari kita tetap cari Tuhan. Mari kita tetap kuatkan iman kita kepada Tuhan. Mari kita ambil langkah yang benar. Langkah yang benar dibuktikan dengan mulut yang benar. Langkah yang benar dibuktikan dengan pemikiran yang benar. Langkah yang benar dibuktikan oleh tingkah laku yang benar. Bukan cuma pemikiran, bukan cuma mulut yang benar, tapi juga tingkah lakunya harus benar. Ketika Daud mengalami tekanan dalam hidupnya, ketika Ziklag dibakar habis, firman Tuhan katakan gini, Daud minta efod. Daud pengen ambil langkah yang benar. Tidak ada kita lihat dalam ayat ini. Sepanjang satu pasal 30 dari kitab 1 Samuel ini. Tidak ada kalimat Daud mengutuki bangsa Amalek. Tidak ada Daud mengutuki Allah. Tapi Daud cari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita punya tekanan hidup, mari kita jangan mulai menyalahkan keadaan. Mari kita jangan salahkan orang lain. Mari kita jangan coba-coba salahkan kelahiran kita, keturunan kita. Mari kita belajar ambil langkah yang benar. Langkah yang benar itu adalah tetap mengucapkan kata-kata yang berkenan di hadapan Tuhan. Banyak orang pakar-pakar motivasi katakan seperti ini. Mari kita punya positive thinking. Pakar motivasi katakan mari kita berpikir positif. Tapi saya mau katakan, Alkitab bukan mengajarkan kita untuk berpikir positif atau positive thinking. Tetapi Alkitab ajarkan kita untuk kita berpikir benar. Semua yang benar, semua yang kudus, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Artinya apa? Alkitab katakan kita harus berpikir benar. Ketika Daud punya tekanan dalam hidupnya, Daud harus mengambil langkah yang benar. Langkah yang benar itu dimulai dari pikiran yang benar. Ingat, kita tidak diajarkan untuk berpikir positif, tapi kita diajarkan untuk berpikir benar. Karena apa yang positif belum tentu benar, tetapi apa yang benar pasti positif. Yang berikutnya adalah apa yang Daud ambil, mulutnya tuh tidak terlanjur. Mulutnya tidak ada kata ucapan-ucapan yang mendukakan akan hati Tuhan. Mulutnya tidak ada kalimat-kalimat kutukan. Mulutnya tidak ada kalimat-kalimat sumpah serapah. Tetapi ketika dia mengalami itu, dia mulai cari Tuhan. Dan yang berikutnya adalah ambil langkah yang benar, berarti Daud mulai cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara sekali yang dikasih Tuhan. Dua hal ini. Yang pertama, 3 kunci kemenangan Daud. Yang pertama adalah ketika Daud punya masalah, Daud cari Tuhan. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu saat ini mungkin sudah mulai meninggalkan Tuhan, mungkin sudah lama nggak ibadah, mungkin sudah lama nggak berdoa, mungkin sudah lama nggak baca firman Tuhan. Hari ini saya mau katakan, mari kita baca firman Tuhan. Mari kita mulai berdoa kembali. Mari kita belajar cari Tuhan kembali. Ingat, senjata utama kita adalah ketika kita menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Orang-orang boleh berperang dengan menggunakan kuda. Orang-orang boleh berperang menggunakan pedang. Tetapi kita boleh berperang dengan menggunakan kekuatan Allah kita. Yang kedua adalah, kunci kemenangan Daud yang kedua adalah, mari kita ambil langkah yang benar. Langkah yang benar itu ditandai dengan pikiran yang benar. Langkah yang benar dinyatakan dengan mulut yang benar. Langkah yang benar itu dinyatakan dengan ambil tingkah laku yang benar. Yang ketiga. Bagaimana Daud punya 3 kunci kemenangan Daud ini. Yang ketiga, mari kita baca dari 1 Samuel pasal yang ke-13. 1 Samuel pasal ke-30 ayat 11 sampai 13. Sebelum saya membacakan ayat ini, 1 Samuel 30 ayat 11 sampai 13 ini. Sebelum saya membacakan ayat ini, saudara yang sedang menyaksikan saluran ini, sedang menyaksikan firman Tuhan ini, mohon jawab sama-sama dengan saya. Saya mau tanya, ketika anak-anak saudara diambil oleh orang lain,
Dan pelakunya itu, saudara temukan pelakunya itu sedang sendirian, sedang dalam kondisi sendirian. Saya mau tanya oleh saudara-saudara sekalian, dan saudara bisa jawab dari tempat saudara. Apa yang akan saudara lakukan? Apakah saudara akan tetap kasih makan orang itu, atau saudara pukuli orang itu? Ketika saya khotbah tentang ini di beberapa gereja, mereka bilang begini, saya akan pukuli orang itu, saya akan balas orang itu. Dengar baik. Ketika Daud ketemu dengan pelaku yang membakar kotanya, kota Ziklag, yang mengambil harta-hartanya, yang membawa kabur istri-istri dan anak-anaknya Daud. Yang dilakukan Daud adalah kasih makan kepada pelakunya. Dengar baik, 3 langkah ini. Langkah yang ketiga adalah biarlah kasih itu boleh dinyatakan oleh banyak orang. Mari kita baca 1 Samuel 30 ayat yang 11 sampai 13. Saya akan bacakan dengan pelan-pelan. Ayat 11. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air. Dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali. Sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan orang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Siapa yang membakar kotanya Daud? Kota Ziklag itu bangsa Amalek. Siapa yang Daud temui di sini? Anggotanya, salah satu pelakunya, salah satu pelaku yang membakar kota Daud, kota Ziklag itu. Salah satu pelaku yang mungkin membawa kabur istri si Daud atau anak-anaknya Daud. Tetapi ketika Daud melihat orang itu dalam kondisi sakit, dalam kondisi lemah, dalam kondisi tidak berdaya, yang terjadi apa yang dilakukan? Daud kasih makan, Daud kasih roti, Daud kasih kismis, Daud kasih buah ara. Dan orang itu pun segar kembali. Artinya apa? Sekalipun dalam kondisi terdesak, sekalipun dalam kondisi mungkin gak enak bagi kita, sekalipun kita sedang menghadapi hal-hal yang rasanya gak enak buat kita, biarlah kasih itu boleh dirasakan oleh banyak orang. Amin. Biarlah kasih Allah itu, kasih ilahi itu boleh dinyatakan oleh banyak orang. Kasih ilahi hanya dapat dinyatakan, hanya dapat dirasakan oleh kita. Orang yang mengenal siapa itu kasih. Sang kasih itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Satu kali, saya punya satu cerita. Ada satu orang teman saya. Teman saya itu sudah punya anak kurang lebih 2 minggu di rumah sakit karena dirawat di rumah sakit karena sakit yang cukup parah. Satu kali kedua orang suami istri, orang tua dari anak ini, itu adalah teman saya. Itu mereka pulang ke rumah, mereka sepakat untuk membawa anaknya pulang. Karena anak ini sudah sembuh dan dinyatakan dokter boleh pulang ke rumah. Setelah apa yang terjadi? Ketika mereka hitung-hitung tabungan, ketika mereka buka-buka tabungannya, ternyata tabungannya untuk membayar tagihan rumah sakit itu kurang 3 juta rupiah. Tapi suami istri yang cinta Tuhan ini, mereka tahu bahwa Tuhan sanggup menolong. Untuk itu sebelum mereka ambil duit itu, sebelum mereka jalan kembali ke rumah sakit untuk membawa anak ini pulang, mereka berdoa. Mereka katakan, Tuhan, uang kami kurang. Tuhan, kami nggak tahu mesti bagaimana lagi. Tuhan, kami nggak tahu dapat uang dari mana lagi. Kami tidak punya apa-apa lagi, Tuhan. Tapi kami percaya, Tuhan sumber kekuatan kami. Tuhan sumber mujizat kami. Saudara, apa yang terjadi? Ketika suami istri ini percaya, suami istri ini mau keluar rumah, suami istri ini mau datang ke rumah sakit untuk mengambil anaknya pulang dari rumah sakit. Ketika suami istri mau keluar, tiba-tiba pintu rumah diketuk. Pintu rumah diketuk dan ternyata adalah ada adik dari istri teman saya ini. Adiknya itu bilang begini, C, saya nggak punya uang. Anak saya sakit sudah 3 hari. Dan anak yang satu belum bayar uang sekolah. Hari ini hari terakhir C katanya. Dan saya tidak punya uang C katanya. C, bisa tolong nggak? Dengan berat hati C-nya bilang begini, kakaknya yang atau istrinya itu bilang begini, kakaknya yang wanita itu bilang begini, saya itu nggak punya uang. Anak saya juga sudah 2 minggu dirawat di rumah sakit. Saat ini kami buka uang dan ternyata uangnya kurang 3 juta. Sekarang kamu datang mau pinjam 2 juta.
Malah mau minta 2 juta bukan mau pinjam. Kamu datang, saya mau pakai apa lagi? Kalau saya kasih kamu kekurangan uang anak saya jadi 5 juta. Saya tidak tahu saya mesti bagaimana. Tapi dengar ya adik ya, saya tidak mau tolak kamu. Kalau memang Tuhan suruh saya kasih kamu, saya akan kasih kamu uang 2 juta. Tapi sebelum saya kasih kamu, saya mau kita berdoa dulu. Jadi adiknya ini dibawa masuk ke rumah sama suami istri ini dan diajak berdoa. Mereka berdoa dan suami istri ini berdoa serta adiknya itu. Ketika mereka berdoa, Tuhan nyatakan mujizat. Tuhan katakan seperti ini, kamu harus bantu adikmu sebesar 2 juta. Suami istri itu bilang begini, Dek, kalau secara pemikiran saya nggak tahu dengan uang yang kurang, terus harus tolong kamu lagi. Tapi karena Tuhan yang suruh, saya akan kasih kamu. Ini uang 2 juta, kamu bawa ke dokter anakmu dan bayar sekolah anakmu yang satunya. Ini uang 2 juta untuk kamu, bukan pinjam. Saya kasih kamu karena Tuhan yang suruh. Suami istri yang percaya Tuhan ini kembali berdoa dan kembali berserah kepada Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Ketika suami istri masuk kembali ke rumah sakit, datang kembali ke rumah sakit, ketika suaminya mau bayar, saat itu suaminya ambil nomor urutan. Ternyata nomor urutannya nomor urut 4. Artinya kalau nomor urut 4 artinya ada 3 orang di depan dia yang akan melakukan pembayaran terlebih dahulu. Gitu. Si suami ini ketika mengantri dia duduk. Ketika dia duduk karena dia pikir masih ada 3 orang. Dan orang nomor 2 mulai dipanggil. Sedang melakukan transaksi pembayaran. Dia masih nunggu 1 orang lagi. Ketika dia nunggu 1 orang, dia sambil duduk di bangku dan dia berdoa, Tuhan, uangnya kurang. Kali ini bukan kurang 3 juta. Kali ini kurang 5 juta rupiah. Apa yang terjadi saudara? Saat dia lagi nunduk di bangku, saat dia lagi duduk di bangku sedang berdoa, tiba-tiba ada orang yang pukul pundak dari orang ini. Dari si ayah dari si pasien ini. Punggungnya, bahunya itu disenggol orang. Dikatakan begini orang itu, Pak, apakah anak Bapak sedang sakit? Betul. Apakah Bapak hari ini mau keluarkan anak Bapak dari rumah sakit? Iya betul. Apakah Bapak uangnya kurang 5 juta? Betul juga. Kok kamu tahu? Sudah Bapak nggak usah tanya siapa saya. Ini ada uang 5 juta rupiah, selesaikan tagihan. Saudara, apa yang terjadi? Ketika dia langsung lompat ambil uang itu, dia bayar tagihan, dilihat orang sudah nggak ada lagi. Tuhan kirim malaikatnya untuk setor itu semua, untuk selesaikan masalahnya. Ketika apa? Ketika kasih dinyatakan, mujizat pasti terjadi. Amin. Apa yang terjadi dengan Daud? Ketika Daud mulai mengimpartasikan kasih kepada orang yang melakukan kejahatan bagi keluarganya, Daud ngalamin kemenangan demi kemenangan. Kalau kita baca di ayat-ayat terakhir dari pasal 30 ini, Daud katakan begini, Daud akhirnya bisa memenangkan peperangan dari orang Amalek dan Daud mengambil kembali harta orang Amalek 3 hari 3 malam. Artinya apa? Tuhan berkati Daud. Masalahnya adalah begini, ketika tekanan datang dalam hidup kita, mari kita tetap cari Tuhan. Kita kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan sumber kemenangan. Karena hanya Tuhan sumber kekuatan. Ketika tekanan dalam hidup kita terjadi, lakukan langkah-langkah Daud. Langkah yang kedua adalah tetap ambil langkah yang benar. Tetap punya mulut yang benar. Tetap punya pikiran yang benar. Tetap lakukan segala sesuatu dengan benar. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yang ketiga adalah ketika mengalami himpitan, ketika mengalami tekanan, biarlah kasih itu boleh tetap dirasakan oleh banyak orang. Hari ini saya percaya, ketika kita berseru kepada Tuhan, pertolongannya sempurna. Bahkan firman Tuhan katakan, Allah kita adalah Allah yang mendengar seruan setiap umatnya. Artinya apa? Dia bukan cuma mendengar, tapi Allah siap jawab kita. Hari ini, apapun yang saudara alami, apapun yang Bapak Ibu alami, cari Tuhan. Tetap cari Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Tetap berlutut dan menyembah Tuhan. Tetap kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetap beribadah, tetap berdoa, tetap baca firman Tuhan. Yang kedua, tetap lakukan langkah-langkah yang benar. Jangan ambil langkah yang salah. Langkah yang salah kadang-kala bisa menghancurkan kehidupan kita di depan. Dan yang ketiga, ketika kita sedang menghadapi himpitan, mari biarlah kasih itu tetap
tetap boleh dapat dirasakan oleh banyak orang. Karena apa? Karena Allah adalah sumber kasih. Dan Dia ingin kita juga mengimpartasikan kasih kita kepada banyak orang. Termasuk kepada lawan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali hari ini kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami belajar Tuhan, dari satu sosok pribadi yang luar biasa ini, dari Daud ya Tuhan. Ketika Daud menghadapi tantangan dalam hidupnya, Daud mencari Engkau. Tuhan, ajari kami. Kadangkala kami berpikir untuk mencari pertolongan-pertolongan dari tempat lain. Ampuni kami Tuhan. Hari ini firman-Mu menyadarkan kami untuk kami mencari Engkau. Dan ajari kami, Engkau juga mengajari kami lewat firman-Mu hari ini Tuhan. Untuk kami mengambil langkah-langkah yang benar. Dan biarlah Tuhan, sekalipun kami sedang menghadapi himpitan, sekalipun kami sedang menghadapi tantangan, kasih yang ada dalam kami, yang kami rasakan daripadamu, yang kami pelajari daripadamu, boleh kami impartasikan ke banyak orang. Siapapun orang itu boleh menikmati kasih ilahi. Hari ini Tuhan, kami percaya firman-Mu mengubahkan kami. Firman-Mu memberkati kami. Ajari kami untuk jadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Dan biar nama Tuhan saja dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.